Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Syakhriyar Mamadiyarov berhasil melakukan permainan catur yang sangat luar biasa ya, sehingga berhasil mengalahkan perlawanan Grandmaster Jan Krzysztof Duda yang berstatus sebagai runner-up kejuaraan dunia 2021 di nomor catur Blitz. Grandmaster Syakhriyar Mamadiyarov mengalahkan Jan Krzysztof Duda dalam 41 langkah di dalam turnamen Tata Steel Chess Master 2022, tepatnya pada round keempat. Langsung saja kita masuk ke permainan. Grandmaster Mamadiyarov yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas Grandmaster Jan Krzysztof Duda dengan kuda F6, maka ini masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion E6. Kuda F3 yang merupakan variasi anti Hindia Nimzo masih di dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh hitam, dan karena putih menolaknya dan memilih langkah kuda C3, maka masuk ke dalam pembukaan gambit menteri ditolak dengan variasi 3 kuda. Kenapa variasi 3 kuda? Karena hanya ada 2 kuda putih dan 1 kuda hitam yang merangsek atau melaju ke depan, sedangkan kuda hitam yang ada di petak B8 masih berada di belakang ya. Pion C5, maka terjadi banyak pertukaran pion di sini. Pion pukul pion, pion pukul pion, menteri pukul pion, pion pukul pion, dan pion menuju petak E4, mengajak pertukaran pion oleh putih yang diterima oleh hitam. Pion pukul pion, dan karena ada kesempatan, maka menteri pukul menteri skak, raja pukul menteri, dan karena raja hitam sudah bergerak, maka tidak bisa lagi rokade ya. Kuda G5 mengancam pion hitam yang ada di petak F7, dan apabila dibiarkan maka akan ada bunyi skak benteng. Oleh karena itu harus dikawal pion tersebut, bisa dengan raja, bisa dengan gajah. Yang dipilih adalah dengan gajah ya. Dengan gajah ke petak E6. Kuda pukul gajah skak dan pion pukul kuda. Gajah ancam kuda. Di sini kuda hitam tidak bisa bergerak karena sedang melindungi raja. Pion ancam gajah, dan di sini memaksimalkan tempo rokade panjang dengan bunyi skak. Raja pindah ke petak E7, gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah. Karena pion hitam yang ada di petak E4 gratis, maka kuda pukul pion, pion ancam kuda, dan kuda G3. Ingin terus mencecar kuda putih, maka pion ke petak H5, gajah C4, dan setelah kuda pindah ke petak D7, Grandmaster Mamadiyarov menyadari di sini ada ancaman karena benteng hitam sudah akan aktif, sudah akan bisa bergerak, dan akan segera menempati petak C8 cepat atau lambat. Oleh karena itu, agar gajah putih tidak hilang nantinya karena sedang melindungi raja putih, maka raja putih dipindahkan terlebih dahulu ke petak yang lebih aman, yaitu petak B1. Kuda ancam gajah dan gajah B3, raja F6, dan benteng E1. Tujuan dari benteng putih bukanlah kuda, tetapi yang ada di belakangnya kuda, yaitu pion hitam yang ada di petak E6. Jika kuda hitam berpindah, maka jelas benteng putih akan segera menyambar pion hitam tersebut. Karena pion hitam tersebut bersifat lemah, maka harus dijaga dengan benteng menuju E8. Gajah ancam benteng, dan benteng pindah ke E7. Pion H4 dan kuda ancam pion. Benteng D4 melindungi pion putih, dan benteng C7. Gajah B3 ancam pion 2 kali, dan pion maju ke petak
E5 dengan tempo ancam benteng putih. Benteng putih pindah ke petak D8 dan kuda pukul pion. Benteng E8 mengancam pion hitam 2 kali dan di sini kuda kembali ke petak G6 untuk melindungi pion. Benteng skak dan raja pindah ke petak G5. Di sini raja dari hitam berpetualang banget ya, sampai maju ke baris 5. Namun bisa sampai maju tersebut memang karena diancam ya terus-menerus oleh putih. Gajah pindah ke petak C5 mengancam pion 2 kali dan di sini dipilih adalah pion ancam kuda. Sebenarnya langkah kuda pukul pion bisa dilakukan, tetapi Grandmaster Mamedyarov ingin melakukan langkah yang lebih solid dengan benteng menuju petak E3, karena apabila pion pukul kuda, maka benteng pukul pion skak. Setelah raja pindah, maka benteng pukul kuda. Di sini posisi dari raja hitam menjadi tertekan, hanya bisa di baris atau di lajur H ya, dan ini tentu saja akan sangat menyulitkan. Oleh karena itu tentu saja tidak akan pion pukul kuda, melainkan dengan melakukan langkah pion menuju petak E4 yang sayangnya kurang akurat, dan langkah ini langsung dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov yang melihat kemungkinan adanya kombi-kombi yang bisa dilakukan untuk memenangkan permainan. Kombi-kombi itu adalah dengan pengorbanan kuda. Dengan kuda pukul pion. Ini luar biasa ya. Raja pukul kuda dan benteng pukul pion. Melihat ada potensi open skak dari gajah putih terhadap raja hitam, maka hitam memutuskan untuk memukul gajah putih walaupun rugi ya. Benteng pukul gajah dan raja pukul benteng. Gajah C5, dan ini adalah langkah blunder yang sangat fatal dari hitam, dan memang sudah kelihatan ini memang blunder ya. Karena jika kuda hitam nanti lepas dari petak G6, maka gajah hitam ini sudah pasti hilang. Jadi memang ini adalah blunder yang sangat fatal dari Grandmaster Jan Krzysztof Duda. Mungkin juga karena dia sudah pusing ya, karena gajah hitamnya terus berada di belakang. Pion skak dan raja G5. Pion skak dan di sini paksaan dengan kuda pukul pion. Andaikan di sini tidak kuda pukul pion, dengan raja pindah ke belakang, maka pion F5 cepat atau lambat kuda juga akan hilang. Oleh karena itu, kuda pukul pion dan benteng skak. Lihatlah, perwira gajah hitam akan jatuh. Raja pukul pion dan benteng pukul gajah. Raja ancam benteng dan benteng B4. Pion H3 dan benteng skak. Raja G4 dan benteng C4 ancam kuda 2 kali dan benteng melindungi kuda. Benteng pukul pion dan pion menuju petak H2 untuk promosi, sehingga benteng H7. Luar biasa ini ya. Raja G3 untuk melindungi pion, dan setelah raja menuju petak B3 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Jan Krzysztof Duda memutuskan untuk menyerah karena memang pion hitam ini tidak akan bisa promosi dengan mudah. Misalkan ya, jika misalkan raja menuju petak G2 di sini untuk agar pion hitam bisa promosi, maka di sini gampang saja dengan benteng menuju petak C7. Untuk mendapatkan skak di petak G7 apabila pion promosi, maka di sini berbahaya. Benteng skak mungkin ditutup, tapi kemungkinan besar sih pindah ya. Maka benteng pukul menteri, maka jelas di sini putih akan menang mudah ya. Coba kita lihat langkah lain. Andaikan di sini yang dilakukan adalah benteng menuju petak G7, maka mungkin alternatifnya adalah dengan benteng skak di petak G2. Maka setelah raja pindah
maka benteng pukul pion. Sama aja, pokoknya pion hitam sudah pasti tidak akan promosi dan putih akan menang atau dengan cara lain. Di sini bisa juga benteng skak. Kalau misalkan raja pindah biar tidak terkena skak lagi dan di sini raja maju, maka gampang saja benteng pukul kuda, dan setelah pion promosi menjadi menteri sama saja benteng skak, raja pindah, benteng pukul menteri, raja pukul benteng. Memang di sini kelihatannya putih sama hitam sama-sama memiliki benteng dan pion ya, tetapi di sini pion dari putih lebih banyak. Cukup dengan benteng menuju petak A7, maka hitam terkekang posisinya. Maju saja terus. Raja cuma bisa begini, maju terus. Misalkan raja ke sini, maju aja terus ya. Terus raja ke sini, maju terus. Raja ke sini, maju terus. Pokoknya raja putih jangan sampai ada di baris B. Dan kita terus akan membuat posisi dari benteng hitam terkekang. Misalkan raja kembali, maka pion maju terus, raja ke sini, skak, misalnya ke sini. Mungkin di sini bisa dengan benteng pukul pion saja. Jika benteng berpindah, maka benteng ke sini. Jika benteng skak, benteng ke sini. Kalau benteng ke sini, maka pion maju saja. Jika ke sini, maka ke sini. Jika skak, nutup gitu terus ya polanya. Jika ke sini, maju saja. Udah bingung di sini. Misalkan ke sini, maka ke sini. Jika ke sini, raja ke sini. Jika sudah bingung di sini, memang bagi hitam ke sini, pion aja maju. Jika ke sini, benteng maju. Jika skak, raja maju saja. Sini sudah bingung nih. Jika ke sini, pion maju. Jika ke sini saja. Jika ke sini lagi, maka pion maju. Jika ke sini, udah pion aja promosi menjadi menteri kan. Jadi memang jelas di sini Shahryar Muhammadiyarov sudah pasti menang dari Grandmaster Jan Kristoffer Duda dengan manuver langkah seperti apapun yang dipilih nantinya. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.